Indonesia Raya. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Kami persilahkan para dua pasang calon untuk menempati tempat masing-masing. Dipersilakan. Ya. Hadirin yang saya hormati, agar debat pada malam ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan damai, mari kita simak tata tertib debat berikut ini. Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan masing-masing calon wakil presiden menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Bagian kedua, moderator akan memperdalam visi dan misi yang telah disampaikan. Calon presiden dan calon wakil presiden dipersilahkan menjawab selama 3 menit. Pada bagian ketiga, moderator akan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada masing-masing pasangan. Calon presiden beserta calon wakil presiden memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Bagian keempat, setiap pasangan calon memiliki 2 kali kesempatan untuk bertanya, dan masing-masing memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Di bagian kelima, calon presiden dan calon wakil presiden akan saling melemparkan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Waktu yang disediakan adalah 2 menit untuk menjawab pertanyaan dan 2 menit untuk menanggapi kembali. Sesi bertanya dan menanggapi masih akan dilanjutkan pada bagian ke-6. Di penghujung debat, masing-masing calon presiden dipersilahkan memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Baik, mari kita mulai debat malam hari ini dengan segmen yang pertama, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi tentang tema debat, pangan, energi, dan lingkungan. Telah disepakati bahwa yang akan menyampaikan visi dan misi adalah para calon wakil presiden dengan waktu masing-masing 4 menit. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Profesor Sudarto, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting
bagi kelangsungan bangsa dan negara kita. Pangan, energi, dan lingkungan hidup. Tiga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena lingkungan hidup penting. Tanpa lingkungan hidup yang baik, sulit kita mengembangkan sektor pangan dan energi kita. Saudara sekalian yang saya cintai, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh sebab itu negara berkewajiban memenuhi ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, terjangkau harganya, terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu Prabowo Hatta Rajasa berkomitmen dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Prinsip inilah kemudian kami kembangkan ke arah sasaran dan kebijakan. Pertama, kita harus menyediakan pangan dalam kecukupan. Dan yang kedua, pangan harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga harus mengembangkan diversifikasi pangan kita. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat, dan program yang lain adalah mitigasi agar tidak terjadi kerusakan pada pangan kita. Di bidang energi, kita mengembangkan, pertama, kita harus meningkatkan migas kita produksinya. Yang kedua, mengurangi impor. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah melakukan penghematan. Yang keempat adalah melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Di bidang lingkungan hidup, kita tahu penerapan prinsip sustainable development menjadi keharusan bagi kita. Oleh sebab itu, kita arahkan kebijakan kita. Yang pertama, penting bagi kita lingkungan hidup untuk mengatasi global climate change. Yang kedua, kita juga harus penting untuk melakukan konservasi agar ekosistem kita tetap terpelihara dan terjaga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus sungguh-sungguh mengatasi, meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, bagaimana upaya kita agar prinsip-prinsip dasar konsep sustainable development menjadi prinsip pembangunan pasca Millennium Development Goals. Inilah prinsip-prinsip yang ingin kami kembangkan apabila rakyat memberikan mandat kepada kami. Dan yang penting lagi adalah lingkungan hidup bukanlah sebuah warisan, akan tetapi ia adalah titipan dari generasi-generasi ke depan yang harus kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan kualitas lingkungan hidupnya agar generasi mendatang hidup lebih baik daripada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta Rajasa. Selanjutnya saya akan mempersilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dipersilakan. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak moderator yang saya hormati, Pak Prabowo, Pak Hatta, dan Pak Jokowi, dan seluruh hadirin sebangsa dan setanah air. Pangan, energi, kebutuhan pokok kita semua. Tiap hari kita membutuhkan hal itu, dan tentu juga lingkungan yang baik yang harus dilestarikan. 5 tahun terakhir ini pangan kita dan energi kita mengalami banyak krisis yang luar biasa. Kita penduduk 250 juta dengan luas lahan sawah atau padi 8 juta hektar yang ditanami 12 juta, namun kita tetap tahun terakhir mengimpor pangan yang luar biasa banyaknya. 2012 kita mengimpor 2,7 juta ton, padahal pada 2009-2008 kita sudah swasembada beras. Yang kedua, energi kita.
energi kebutuhan yang sangat penting juga. Tidak ada lagi gerak manusia tanpa energi pada dewasa ini. Namun juga kita mengalami situasi yang sangat kritis pada dewasa ini. Baik BBM-nya yang impornya begitu banyak, baik ketersediaan listrik yang sudah mulai padam di banyak kota di Indonesia, sehingga hal ini merupakan hal-hal yang sangat penting sekali untuk kita selesaikan dalam waktu singkat ini. Karena itulah maka Jokowi JK dalam kesempatan ini menyampaikan pertama soal pangan. Soal pangan itu bagaimanapun kita harus tingkatkan produktivitasnya dengan cara penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat waktu, dan perbaikan pengairan yang besaran. Kita harus jalankan itu dan sistem yang ada. Bukan hanya beras, gula seperti itu, sawit seperti itu, dan lainnya kebutuhan pokok kita semuanya. Kedua, energi. Energi kita harus segera mengadakan perubahan-perubahan cara kita berpikir energi. Yang pertama, kita harus memperbaiki sistem kena akibatnya, yaitu mix energi yang baik, mengadakan konversi energi ke gas untuk minyak untuk transportasi. Kita sudah berhasil mengkonversi dari dapur kita, sekarang konversi ke kendaraan kita secara nyata, bukan pidato. Kedua, kita harus segera memperbaiki transportasi umum. Itu hal yang sangat penting dalam seakan-akan. Kedua, meningkatkan produktivitas energi kita, baik yang terbarukan, geotermal, air, dan sebagainya. Itu yang sangat penting kita laksanakan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah suatu hal yang kebutuhan pokok manusia pada dewasa ini. Hutan kita harus menetapkan hutan besaran yang diperbaiki. Tiap tahun kita harus memperbaiki minimum 2 juta hektar hutan terbaiki, memperbaiki aliran sungai yang baik, memperbaiki kebersihan kota-kota kita yang ada ini, dan memberikan kehidupan yang nyaman untuk bangsa ini. Itulah yang penting dewasa yang kita laksanakan. Semuanya serba urgent akibat keterlambatan kita menangani khususnya pada tahun-tahun terakhir ini. Karena itulah maka kita bersama-sama Jokowi JK berjanji untuk segera menyelesaikan ini, untuk segera untuk mengatur ini, segera untuk meningkatkan baik jangka pendek dan jangka panjang. Pertanyaan contohnya, jangka pendek seperti itu, jangka panjangnya harus kita mencetak sawah sejuta hektar untuk memenuhi kebutuhan pokok kita semua. Dengan hal itu insya Allah kita akan membawa bangsa ini lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf Kalla. Hadirin yang saya hormati, telah sama-sama kita simak visi dan misi kedua pasang calon. Sebelum memasuki segmen yang kedua, kita ikuti cerita berikut ini.